Begitu juga Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tuanya. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Pokoknya hidayah ini hak Allah. Maka kita ini harus bersyukur banget kepada Allah SWT, karena ini karunia yang paling besar. Walaupun kita ratusan ribuan tahun ya dari Rasulullah SAW, tapi kita oleh Allah diberikan hidayah, iman dan Islam. Semua ini karena pemberian Allah SWT. Begitu. Ibnu Qudamah mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, ayat tadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata beliau, berarti siapa saja yang menggunakan sesuatu untuk selain ketaatan kepada Allah, berarti dia telah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah yang digunakan sebagai sarananya. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, kesehatan, ilmu, mungkin kekayaan dan lain sebagainya, tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, berarti dia telah kufur dengan nikmat-nikmat Allah itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Allah berikan sarananya berupa ilmu, diberikan kesehatan, diberikan mungkin harta. Semua itu untuk taat kepada Allah SWT. Kalau digunakan untuk selain ketaatan pada Allah, berarti dia telah mengkufuri nikmat Allah tersebut. Ya, begitu. Jadi semua ini harus kita kita gunakan untuk takarrub, ya, takarrub kepada Allah SWT. Nikmat paling besar kita adalah kesehatan ini kalau di dunia. Gunakan kesehatan untuk taat kepada Allah SWT. Ya. Nikmat besar juga adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita, pemahaman. Maka gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mungkin ada yang diberikan harta, kedudukan, pangkat, jabatan, semua digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan daripada penciptaan kita di muka bumi ini, ya. Kita bersyukur pada Allah. Betapa istilahnya ya, betapa konyolnya kalau sampai kita ini nauzubillah ya, nyembah batu ya, nyembah pohon, nyembah api dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah selamatkan kita, Allah berikan hidayah kepada kita, kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi, ya, begitu. Yang kedua, ibadah adalah hikmah diutusnya para rasul. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, ya. Taghut itu kalau menurut Umar bin Khattab adalah setan, ya. Jangan jadi menyembah setan, gitu ya. Kalau Jabir radhiyallahu anhu mengatakan taghut itu adalah dukun, orang yang ngaku-ngaku tentang mengetahui tentang perkara yang gaib, ya. Aku bisa mengetahui masa depan seseorang, yang ramal dan lain sebagainya. Nah, itu dukun, itu taghut, ya. Jibtun, ya. Taghut, ya, setan dan dukun, ya. Kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan semua yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah menciptakan mengutus rasul, tidak sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat adalah untuk menyerukan sembahlah Allah saja, ya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Ibnu Katsir, adalah mentaatinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarangnya. Itulah hakikat agama Islam. Karena makna al-Islam itu adalah al-istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah, yang mengandung puncak ketundukan, kerendahan diri dan kepasrahan, ya. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi intinya agama itu adalah dua: melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh ketundukan, ketaatan dan kepasrahan. Pokoknya menyerah. Apa yang dilarang Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Itulah inti daripada agama ini, ya. Dikatakan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah, kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Allah mengutus kepada setiap umat rasul, mulai dari Rasul Nuh alaihissalam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, kepada selain Allah, setan, dukun dan lain sebagainya tadi, ya. Jadi semua rasul itu diutus oleh Allah untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah. Ibadah itu mentauhidkan Allah, mengesahkan.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini beribadah, berdoa, ya, berkorban, bernazar, ya, sholat, zakat, semua itu karena Allah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian yang ketiga adalah ibadah adalah modal untuk meraih kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan ibadah. Ya, jadi mustahil orang akan merasa bahagia kalau dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang apa? Yang mengetahui tujuan penciptaannya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya tadi itu, ya, beribadah, mentaati Allah. Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Jadi Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami beri kepada mereka itu kehidupan yang baik, yaitu orang yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ada kata-kata wa huwa mu'min, firman Allah, dia beriman, dalam keadaan beriman, ya, begitu. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan makna hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu adalah hayatan sa'idatan, yaitu kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang bahagia. Jadi siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang mukmin, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia. Ya. Ada juga ahli tafsir yang menyebutkan kehidupan yang baik itu akan diberikan rizki yang halal, diberikan sifat qanaah, menerima puas dengan karunia Allah, dan ditolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya halal. Kemudian dia punya sifat qanaah, ya. Kalau orang Jawa bilang apa, Bu? Nerimo ing pandum, ya. Pokoknya dia itu qanaah, itu orang yang selalu puas, selalu rela merasa cukup, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kehidupan yang baik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, ya. Jadi dia ditolong untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kehidupan yang baik, ya. Hayatan thayyibah itu adalah hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu rezekinya halal, dia nerima karunia Allah, dan dia ditolong untuk menjalankan ketaatan, ya. Perintah Allah dia laksanakan, larangan Allah dia jauhi. Itulah kehidupan yang baik, ya, yang sebenarnya, begitu. Kemudian yang berikutnya, ibadah ini akan menghapus dosa-dosa manusia, ya. Jadi ibadah ini akan menghapuskan dosa-dosa manusia, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Hai anak Adam, seandainya kamu datang padaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, wahai anak Adam, wahai manusia, kalau kamu datang padaku membawa dosa sepenuh bumi, wah, dosanya saking banyaknya, ya. Sedangkan kamu ketika menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Artinya dalam keadaan bertauhid, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la ilaha illallah, pasti aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula, ya. Jadi tauhid itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah tauhid, ya. Maka tidak bisa dikatakan beribadah walaupun orang itu sholat, walaupun itu puasa, walaupun dia itu zakat, kalau dia berbuat syirik, menyekutukan Allah. Karena ibadah itu adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah. Kita berdoa, meminta, berkorban, bernazar, bersandar, bertawakal, takut, cinta, berharap, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ibadah ini akan menghapuskan dosa-dosa, ya. Sholat misalkan 5 waktu itu menghapus dosa-dosa, ya kan? Sholat 5 waktu ini kalau kita jaga seperti orang yang mandi 5 kali, ya, di dalam di pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya itu ada sungai, dia mandi 5 kali,
Nah, itu perumpamaan orang yang sholat, maka tidak ada kotoran yang tersisa pada badannya, dosa-dosanya diampuni. Puasa Ramadan itu juga menggugurkan dosa-dosa, ya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Zakat, infak, sedekah itu menggugurkan dosa. Haji juga begitu. Ibadah itu menggugurkan dosa. Panjenengan berzikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Zikir ini ibadah. Maka siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kata para ulama, meskipun dosanya sangat banyak, kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang sanggup melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu para sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah yang sanggup berbuat kebaikan 1000? Ya, 1000 kebaikan dalam sehari. Lalu Rasul mengatakan, kamu bertasbih kepada Allah 100 kali akan ditulis 1000 kebaikan atau dihapuskan 1000 kesalahan. Ya. Jangan bisa berbuat 1000 kesalahan dalam sehari. Ini paling banyak 100 ya Pak ya. Ngerasani orang, dengarkan gosip, apalagi mungkin ada 1000 kebaikan, 1000 keburukan banyak loh ya. Jadi kalau orang mengucapkan tasbih, berzikir 100 kali, diampuni 1000 dicatat 1000 kebaikan atau dia dihapuskan 1000 keburukan ya. Jadi ibadah ini penting bagi kita. Kenapa? Karena ibadah itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Dan Allah tahu manusia ini punya kesalahan, tempatnya salah dan lupa. Maka Allah memberikan sarana untuk menghapus, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan itu dengan ibadah, dengan istighfar, dengan berzikir, nolong orang, sholat, baca Quran, semua menggugurkan dosa. Yang kelima adalah ibadah ini adalah sarana untuk mendapatkan rezeki yang barokah. Ya. Jadi beribadah dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuka pintu rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan nanti. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqan. Ya bani Adam, la tuba'idni fa amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka sughlan." Kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku sepenuhnya dengan sungguh-sungguh. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki, kecukupan. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi Allah sudah menyuruh kepada hambanya agar beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sepenuh hati kepada Allah. Maka pasti aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki, kecukupan. Jadi orang itu kalau beribadah kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Ya. Jadi kekayaan yang hakiki itu kan kekayaan hati, loh Pak. Ya. 9 naga itu kaya sekali, tapi mereka tidak pernah merasa puas. Saja. Ya karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang itu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, ikhlas, Allah penuhi hatinya dengan kekayaan. Ya. Begitu. Dan dipenuhi tangannya dengan rezeki. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Kalau jauh dari Allah, dia selalu fakir. Ya. Fakir itu selalu butuh, kurang terus begitu ya. Kalau butuh pada Allah tidak apa-apa. Al-fakir ilallah, butuh kepada Allah ya. Nah, yang bahaya ini kalau butuh kepada dunia, butuh kepada orang, butuh kepada makhluk, nah itu bahaya ya. Membutuhkan makhluk ya. Butuh kepada Allah SWT ya. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan ya. Sibuk terus ya. Tapi tidak cukup-cukup, kurang. Sudah diberi banyak, kurang kesibukan banyak. Nah itu bahayanya kalau menjauhi Allah SWT. Kalau mendekati Allah SWT dengan beribadah sungguh-sungguh, Allah berikan ketenangan, kecukupan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ibadah adalah bekal menuju kampung akhirat. Ya, ibadah ini ya merupakan bekal menuju kampung akhirat. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit salasah, fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mengiringi mayit, yang mengikuti mayit sampai ke kubur itu ada 3.
Dua akan kembali dan satu akan tetap bersamanya di dalam kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya, ibadahnya itu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang akan tetap bersamanya di kubur itu adalah amalnya, ibadahnya itu. Ya, dengan baca Quran, berzikir, berdoa, ya, nolong orang, ya. Amal solehnya itu yang akan tinggal bersamanya. Kalau keluarganya pulang, istrinya akan dinikahi orang, anaknya akan yatim, hartanya akan diwaris, kan begitu. Yang tinggal bersama kita siapa? Yang nolong kita, yang membersamai kita. Ya amalnya, sholatnya, zikirnya, baca Quran, infak sedekah, puasanya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, ya. Jadi dunia ini ya sebegini aja, Bu, ya. Dunia ini seperti ini saja kita sudah bisa hidup, bisa makan, ya. Tapi kehidupan setelah kita mati nanti berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, ini yang harus kita pikirkan. Dan orang yang selalu memikirkan kematian, itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Orang yang pandai itu siapa ya, Rasulullah? Orang yang paling banyak ingat mati dan dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan sudah mati. Itu orang yang pandai. Ya. Maka sebagai seorang muslim, ya, mari kita ingat-ingat mati. Ya, dengan mengingat mati itu kita akan segera bertobat. Kita akan segera amal soleh, ya toh? Kita akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Tapi kalau tidak pernah ingat mati, coba ingat-ingat mati medeni namanya, ya. Terus pokoknya tidak mau diingatkan mati. Nah, itu malah jauh nanti kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertobat. Kalau kita ingat mati, besok kita akan mati misalkan, maka segera kita bertobat kepada Allah. Ya, dan tobat itu kan ada 3, ya. Tobat dari kekufuran, dari kekafiran. Kalau tadinya dia ini musyrik, ya, syirik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tobat dari kemaksiatan. Tobat dari kemaksiatan ini kalau tadinya dia peminum khamar, berhenti dari minum khamar. Kalau dia ini berjudi, judi online dan lain sebagainya, berhenti dari judi. Itu tobat dari kemaksiatan, ya. Yang ketiga, tobat dari kelalaian, ya. Jadi tobat itu yang paling besar itu tobat dari kekafiran, kesyirikan, ya. Kalau tobat dari kesyirikan, selamat dia, ya. Lalu yang kedua adalah tobat dari maksiat, ya. Maksiat kita ini mungkin ada dulu, ya, suka minum, suka berjudi, suka apa dan lain sebagainya, bertobat, tinggalkan maksiat itu ditinggalkan. Kemudian bertobat dari kelalaian, ya, lalai, ya, dari beribadah mengingat Allah dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya tambahkan satu, ibadah itu adalah sarana untuk menuju ketakwaan kepada Allah, ya. Jadi orang yang paling mulia itu kan yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini sarana menuju takwa. Sebagaimana puasa, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi supaya bertakwa itu orang itu harus ibadah kepada Allah, ya. Ini contohnya puasa. Atau ayat dalam Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi ibadah itu sarana menuju takwa. Takwa ini orang yang paling mulia, pangkat tertinggi di sisi Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Anak bisa lebih mulia di sisi Allah dari orang tuanya kalau dia bertakwa. Santri bisa lebih mulia dari kiainya, ustadznya kalau dia lebih bertakwa. Ya, istri bisa lebih mulia dari suaminya. Orang kaya lebih mulia daripada orang miskin kalau dia lebih bertakwa kepada Allah. Sebaliknya. Pokoknya ukurannya itu bukan kaya, miskin, pangkat, jabatan, bukan. Ukurannya adalah siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diraih dengan kita ibadah. Semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin berserah diri kita kepada Allah, semakin besar tingkat ketakwaan orang tersebut, ya. Sebaliknya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi dia itu tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepatuhan, ya, seperti itu, maka dia kalah dengan yang hatinya tadi semakin yakin kepada Allah, semakin, ya, tawakal, semakin dia ini cinta kepada Allah dan sebagainya, itu lebih tinggi, ya, tingkatnya. Begitu. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kaji pada subuh pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.